Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zainuddin dari kelompok 5. Baiklah, pada kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai kinetika metabolisme obat yang beranggotakan Maulidia, Fandi Bita, Anissa Zainuddin, Sarah Afdalanita, dan Angelika. Baiklah, yang pertama kinetika obat. Kinetika obat ini mempelajari proses yang berhubungan dengan farmakokinetika dan farmakodinamika. Farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik ini mencakup empat proses. Yang pertama ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi bentuk utuh atau bentuk aktif sebagai proses eliminasi obat. Nah, yang kedua itu metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Tetapi tidak ada obat yang metabolitnya sama aktif, lebih aktif atau tidak toksik. Selanjutnya, proses metabolisme obat. Pada umumnya, obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom di retikulum endoplasma sel hati. Pada proses metabolisme obat dapat berubah sifat antara lain menjadi lebih polar. Metabolit yang lebih polar ini menjadi tidak larut dalam lemak, sehingga mudah diekskresi melalui ginjal. Obat yang telah diserap oleh usus ke dalam sirkulasi akan diangkut melalui pembuluh porta atau vena porta yang merupakan suplai darah utama dari daerah lambung usus ke hati. Dengan pemberian sublingual, transkutan, parenteral, atau rektal, sistem porta ini dapat dihindari. Di dalam hati dan sebelumnya juga di saluran lambung usus. Seluruh atau sebagian obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis dan pada umumnya hasil perubahannya atau metabolit menjadi tidak atau kurang aktif lagi. Proses ini juga disebut sebagai proses detoksifikasi atau bioinaktivasi atau first pass effect. Ada juga obat yang khasiat farmakologinya justru diperkuat bioaktivasi. Oleh karena itu, reaksi metabolisme di hati dan beberapa organ lain yang lebih tepat disebut dengan biotransformasi. Untuk tempat metabolismenya itu ada di hati, di ginjal, paru-paru, usus halus, kulit, sel mukosa gastrointestinal, dan flora mikrobiologi di distal ileum dan usus besar. Selanjutnya, obat dapat dimetabolisme melalui beberapa cara. Yang pertama itu menjadi metabolit inaktif, kemudian diekskresikan, dan yang kedua menjadi metabolit aktif, memiliki kerja farmakologi tersendiri dan bisa dimetabolisme lanjutan. Efek penting dari metabolisme itu yang pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini dapat mempercepat ekskresinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi dalam tubulus ginjal. Yang kedua, metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya, akan tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang metabolit sama aktifnya atau lebih aktif daripada obat asli. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama yaitu adanya polimorfisme genetik. Nah, farmakogenetik adalah ilmu yang mengidentifikasi interaksi antara obat dan gen individual. Respon terhadap obat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya, karena variasi ini biasanya mempunyai distribusi Gaussian. Kemudian dalam distribusi tersebut diasumsikan bahwa faktor penentu respon adalah multifaktorial. Akan tetapi respon beberapa obat menunjukkan variasi diskontinu dan pada kasus-kasus ini populasi dapat dibagi menjadi dua kelompok atau lebih. Yang kedua yaitu adanya induksi enzim. Nah, beberapa obat, misalnya fenobarbital, carbamazepin, etanol, dan khususnya rifampicin, dan polutan, yaitu hidrokarbon aromatik polisiklik dalam asap tembakau meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang memetabolisme obat. Nah, mekanisme yang terlibat tidak jelas, tetapi
Zat-zat kimia yang mempengaruhi sekuens DNA spesifik membangkitkan produksi dari enzim yang sesuai, biasanya adalah suatu subtip sitokrom P450. Akan tetapi, tidak semua enzim yang berperan pada induksi adalah enzim mikrosomal. Sebagai contoh, dehidrogenase alkohol hepatik terjadi dalam sitoplasma. Yang ketiga yaitu inhibisi enzim. Inhibisi adalah penghambatan enzim bisa menyebabkan interaksi obat yang tidak diharapkan. Interaksi ini cenderung lebih cepat daripada yang melibatkan induksi enzim karena interaksi ini terjadi segera setelah obat yang dihambat mencapai konsentrasi yang cukup tinggi untuk berkompetisi dengan obat yang dipengaruhi. Obat bisa menghambat berbagai bentuk sitokrom P450 sehingga hanya mempengaruhi metabolisme obat yang dimetabolisme oleh isoenzim tertentu. Simetidin menghambat metabolisme obat yang berpotensi menjadi toksis termasuk phenytoin, warfarin, dan theophylline. Erythromycin juga menghambat sistem sitokrom P450 dan meningkatkan aktivitas theophylline, warfarin, karbamazepin, dan digoxin. Kemudian yang keempat yaitu adanya pengaruh usia dan pengaruh jenis kelamin. Pada usia tua, metabolisme obat oleh hati mungkin menurun, tapi biasanya yang lebih penting adalah menurunnya fungsi ginjal. Pada usia 65 tahun, laju filtrasi glomerulus atau LFG menurun sampai 30%, dan tiap 1 tahun berikutnya menurun lagi 1-2%. Sebagai akibat hilangnya sel dan penurunan aliran darah ginjal, oleh karena itu orang lanjut usia membutuhkan beberapa obat dengan dosis lebih kecil daripada orang muda, khususnya obat yang bekerja sentral, misalnya opioid, benzodiazepin, antidepresan, di mana orang lanjut usia lebih sensitif karena perubahan yang belum diketahui di otak. Enzim yang mempengaruhi metabolisme itu ada 2 enzim mikrosom yang memegang peranan penting. Yang pertama adalah suatu flavoprotein yaitu NADPH sitokrom P450 atau NADPH sitokrom C reduktase. Yang kedua yaitu suatu hemoprotein sitokrom P450. Yaitu reaksi metabolisme. Reaksi metabolisme obat terdiri dari reaksi fase 1 yang terdiri dari oksidasi dan hidrolisis, dan reaksi fase 2 atau reaksi juga bahwa obat lebih polar dan mudah diekspresikan dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Sedangkan reaksi fase 2 merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dan akibatnya obat hampir selalu menjadi tidak aktif. Obat dapat mengalami reaksi fase 1 saja, atau reaksi fase 2 saja, atau reaksi fase 1 diikuti dengan reaksi fase 2. Proses utama dalam reaksi metabolisme fase 1 yang terpenting adalah oksidasi yang dikatalis oleh enzim sitokrom P450 atau CYP monooksigenase dalam retikulum endoplasma atau mikrosom hepar. Ada sekitar 50 jenis isoenzim CYP yang aktif pada manusia, tetapi hanya beberapa yang penting untuk metabolisme obat. Di antaranya CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9 atau 10, CYP2C19, CYPA2, CYP1A2, dan CYP2E12729. Merupakan enzim sitokrom P450 yang paling banyak di hepar dan usus, dan di metabolisme sebagian besar atau 50% obat. Oleh karena itu, enzim CYP3A4 berperan sangat penting dalam metabolisme dan eliminasi lintas pertama berbagai obat. Pada reaksi fase 2, proses yang terpenting adalah glukuronidasi melalui enzim UDP glukuronil transferase atau UGT yang terutama terjadi dalam mikrosom hepar. Tetapi di jaringan ekstrahepatik atau usus halus, ginjal, paru, kulit. Reaksi 14 konjugasi yang lain adalah asetilasi, sulfasi, konjugasi dengan glutathione terjadi di dalam sitosol. Fase 1 ini merupakan reaksi yang paling sederhana, di mana terjadi pengubahan gugus fungsi pada molekul obat. Fase 1 ini merupakan proses yang terjadi pertama kali, sedangkan fase 2 merupakan lanjutan dari fase 1 jika obat tidak di metabolisme pada fase 1. Fase 2 ini berasal dari senyawa kimia yang melibatkan karbohidrat, lemak, dan protein.
Reaksi yang terjadi pada fase 1 terdapat tiga reaksi, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Di mana pada oksidasi ini banyak obat yang mengalami reaksi oksidasi dengan bantuan sitokrom P450. Contoh reaksi yang terjadi adalah hidroksilasi aromatik, hidroksilasi rantai samping, NO dan S dealkilasi, deaminasi, sulfoksidasi, N-oksida, dan N-hidroksilasi. Pada reaksi reduksi banyak melibatkan enzim NADPH CYP450 reduktase, yang mana berperan penting pada metabolisme senyawa yang mengandung gugus karbonil atau seperti aldehid dan keton, nitro, dan azo. Contoh reaksi yang terjadi itu adalah reduksi azo, reduksi nitro, dehidrogenasi alkohol. Yang terakhir, reaksi hidrolisis di mana terjadi pemutusan ester atau amida menjadi asam karboksilat atau alkohol atau amin melalui esterase atau amidase. Contoh reaksi yang terjadi itu hidrolisis ester dan hidrolisis amida. Reaksi yang terjadi pada fase 2 itu konjugasi glukuronida, contohnya eterglukuronida, esterglukuronida, dan amida glukuronida. Yang kedua ada reaksi konjugasi peptida, contohnya konjugasi glisin. Yang ketiga ada reaksi metilasi, contohnya N-metilasi dan O-metilasi. Yang keempat ada asetilasi, dan yang terakhir ada konjugasi. Selanjutnya yaitu mengenai induksi enzim. Jadi induksi enzim atau peningkatan aktivitas enzim ini yang dirangsang oleh obat atau bahan kimia biasanya karena peningkatan jumlah enzim yang ada. Contohnya ada fenobarbital, karbamazepin, rifampicin, benzopiren, dan klordan. Terus kalau induksinya karbamazepin, contoh obatnya itu adalah paracetamol dan hasilnya akan meningkatkan metabolisme dari paracetamol tersebut. Lalu ada rifampin, contohnya itu ada metadon, maka akan meningkatkan metabolisme dari metadon. Selanjutnya adalah inhibisi enzim. Kemungkinan karena kompetisi substrat atau karena penghambatan langsung enzim metabolisme obat, terutama salah satu dari beberapa enzim sitokrom P450. Contohnya ada fluoxetine menurunkan CIF ini karena efek penghambatannya dari hidroksilasi. Contoh inhibitornya misalnya PCT, dan contohnya adalah etanol, maka hasilnya akan meningkatkan hepatotoksisitas. Lalu ada simetidin, contohnya warfarin, maka hasilnya akan terjadi pemanjangan waktu protrombin. Lalu ada inhibitor erythropoietin, contohnya adalah karbamazepin, maka hasilnya akan menurunkan skor dari karbamazepin. Selanjutnya yaitu mengenai first pass effect. Jadi first pass effect itu merupakan fenomena metabolisme obat yang mana konsentrasi obat itu berkurang cukup signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Nah, tingkat first pass effect ini berbeda-beda pada setiap obat. Ada yang rendah, sedang, tinggi, yang non-oral, dan yang tinggi yang oral. Nah, reaksi metabolik fase 1 dapat terjadi selama fase penyerapan di dinding usus atau hati sebelum mencapai aliran darah. Dan hal ini menghasilkan pengurangan konsentrasi obat sebelum mencapai sirkulasi. Obat yang diberikan secara intravena itu tidak mengalami first pass effect, sehingga bioavailabilitasnya itu mencapai 100%. Dan obat-obatan yang diberikan secara oral atau inhalasi itu ketersediaan hayatinya akan kurang dari 100%. Rute pemberian alternatif seperti sublingual, suppositoria, injeksi intravena, injeksi intramuskular, aerosol inhalasi, dan transubdermal itu menghindari first pass metabolisme. Dan first pass metabolisme melalui hati ini sangat mengurangi bioavailabilitas dari obat tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut kelompok 9 ya. Kakak. Pada kelompok kami, kelompoknya saya Rizky Sindrom, Maria Fadaraja, Maulidia Rahma, Anissa Rahman. Yang pertama adalah definisi dan tujuan metabolisme. Metabolisme merupakan semua reaksi kimia dalam organisme yang memungkinkan mereka untuk hidup. Tujuannya yang pertama untuk mengubah obat menjadi metabolisme tidak aktif dan tidak toksik. Kemudian yang kedua ada hasil metabolit beberapa obat bersifat lebih toksik dibanding senyawa induk atau biasa disebut dengan biotoksifikasi. Kemudian yang ketiga ada hasil metabolit beberapa obat memberikan efek farmakologis berbeda dari senyawa induk. Nah, metabolisme ini terjadi terutama di hati. Namun bisa juga terjadi pada organ-organ lain seperti ginjal, usus, paru-paru, lendir adrenal, darah, dan kulit. Metabolisme obat terjadi terutama dalam retikulum endoplasma melalui proses enzimatik, yaitu pada reaksi fase 1 dan fase 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama, polimorfisme genetik dari enzim metabolisme. Nah, sebagai makhluk hidup, genetik manusia itu berbeda-beda, sehingga tingkat metabolisme setiap individu itu juga dapat berbeda-beda. Ada yang memiliki metabolisme buruk, intermediate, ekstensif, dan metabolisme super cepat. Nah, dari perbedaan ini dapat menimbulkan toksisitas atau ketidakefektifan obat pada dosis normal. Yang kedua yaitu inhibisi enzim. Inhibisi enzim ini bisa terjadi karena konsumsi obat lainnya. Contohnya itu erythromycin atau inhibitor CYP3A4 dapat menyebabkan toksisitas pada konsumsi obat simvastatin yang dimetabolisme dengan CYP3A4 pada pasien. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu adalah induksi enzim. Suatu obat dapat menginduksi metabolisme obat itu sendiri, misalnya carbamazepin atau obat lain. Misalnya fenobarbital dapat menginduksi metabolisme OTP dan menginduksi sistem CYP. Kemudian disfungsi hepar. Disfungsi hepar dapat menyebabkan penurunan metabolisme obat tapi tidak signifikan secara klinis. Nah, selanjutnya itu penyakit ginjal. Penyakit ginjal sering menghasilkan penurunan pengeluaran atau ekspresi obat, sehingga bisa menyebabkan toksisitas pada obat tersebut. Kemudian, usia ekstrim. Usia ekstrim ini biasanya terjadi pada neonatus atau lansia, di mana pada usia kritis ini biasanya terjadi penurunan kapasitas biotransformasi dan dosis obat itu harus disesuaikan. Selanjutnya itu nutrisi. Insufisiensi asupan protein dan asam lemak menurunkan biotransformasi CYP dan defisiensi vitamin serta mineral. Juga berdampak pada enzim metabolisme lainnya. Kemudian pola hidup seperti merokok ataupun alkohol. Ketika konsumsi alkohol akut dapat menginhibisi CYP2E1
dari parasetamol dan meningkatkan produksi metabolit toksik dari parasetamol. Kemudian, merokok dapat menginduksi CYP1A2 yang dapat meningkatkan metabolisme beberapa obat seperti teofilin dan antipsykotik. Selanjutnya yaitu reaksi metabolisme. Secara umum terdapat dua tahap, yaitu reaksi metabolisme fase 1 dan 2. Reaksi metabolisme fase 1 meliputi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, dengan tujuan mengubah atau menambahkan gugus fungsional yang bersifat polar seperti OH, COOH, NH2, SH ke dalam struktur molekul obat. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi. Banyak obat mengalami reaksi oksidasi dengan bantuan sitokrom P450. Reaksi oksidasi meliputi hidroksilasi aromatik, hidroksilasi alifatik, epoksidasi, dealkilasi, pembentukan oksida, desulfurasi, deaminasi, dan oksidasi alkohol. Berikut contoh dari reaksi oksidasi. Yang pertama itu ada dealkilasi. Alkilnya di sini itu metil yaitu CH3. Contohnya pada kodein, itu pada gugusnya terdapat alkil CH3 di sini, kemudian dihilangkan alkil tersebut sehingga hanya tersisa OH pada senyawa morfin. Yang kedua yaitu oksidasi alkohol, yaitu contohnya alkohol primer yaitu etanol. Teroksidasi akan menghasilkan aldehid yaitu asetaldehid, dan jika teroksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat yaitu asam asetat. Yang kedua yaitu reaksi reduksi. Berperan penting pada metabolisme senyawa yang mengandung gugus karbonil yaitu aldehid dan keton, nitro dan azo. Banyak melibatkan enzim-enzim NADPH, CYP 450 reduktase. Reaksi ini meliputi reduksi aldehid dan keton, reduksi nitro, dan reduksi azo. Contohnya pada reduksi aldehid dan keton yaitu aldehid jika direduksi akan menghasilkan alkohol primer, sedangkan keton jika direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Pada reduksi azo yaitu senyawa azulfidin ini, ikatan N-nya ini akan terputus sehingga menghasilkan dua senyawa yang lain yaitu sulfapiridin dan para amino salicylic acid. Sedangkan pada reduksi nitro, gugus nitro pada chloramphenicol itu akan berubah menjadi amina. Selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis, meliputi deesterifikasi dan deaminasi. Contohnya yaitu pemutusan ester atau amida menjadi asam karboksilat dan alkohol atau amin melalui esterase atau amidase. Contohnya seperti senyawa ini prokain yang ada esternya atau prokainamida yang terdapat amidanya itu akan terputus dan menghasilkan alkohol seperti yang di slide. Kemudian reaksi metabolisme fase 2. Reaksi ini meliputi konjugasi, metilasi, dan asetilasi. Tujuannya adalah mengikat gugus fungsional metabolit hasil reaksi fase 1 tadi dengan senyawa endogen yang bersifat polar dan hidrofil, sehingga mudah diekspresikan oleh ginjal dari dalam tubuh. Yang pertama yaitu reaksi konjugasi asam glukoronat. Merupakan konjugasi umum dan hampir semua obat mengalaminya. Karena yang pertama itu sejumlah besar gugus fungsional obat dapat berinteraksi secara enzimatik dengan asam glukoronat dan tersedianya deasam glukoronat dalam jumlah yang cukup dalam tubuh. Berikut adalah contoh reaksi konjugasi asam glukoronat. Seperti contohnya acetaminophen itu terdapat penambahan gugus OH. Yang kedua yaitu reaksi metilasi, berperan penting pada proses biosintesis beberapa senyawa endogen, seperti norepinefrin, epinefrin, dan histamin, serta berperan untuk bioinaktivasi obat. Koenzim yang terlibat adalah S-adenosilmetionin dan dikatalisis oleh enzim metiltransferase. Contohnya yaitu pada norepinefrin ini kita bisa lihat pada OH yang di bagian sini itu berubah hanya hilang dan digantikan oleh metil H3C pada bagian yang di sini. Begitu juga dengan nikotin di
benzen yang terdapat N ini ditambah metil CH3 di sini. Kemudian ada reaksi asetilasi, merupakan jalur metabolisme obat yang mengandung gugus amin primer. Fungsi utamanya adalah untuk membuat senyawa menjadi tidak aktif dan detoksifikasi. Namun reaksi ini tidak banyak meningkatkan kelarutan dalam air. Contohnya itu pada nitrazepam ini, pertama gugus nitro yang lengket pada benzen ini berubah dulu menjadi amina, kemudian berubah kembali menjadi adanya gugus asetil yaitu COCH3 pada senyawanya. Begitu juga dengan sulfatiazol, NH2 ini ditambahkan gugus asetil yaitu COCH3. Selanjutnya adalah metabolisme hepatik. Jadi secara umum metabolisme itu dibagi menjadi dua, hepatik dan ekstrahepatik. Untuk metabolisme hepatik sendiri merupakan perubahan kimia atau obat atau menjadi metabolitnya yang terjadi di hati yang dilakukan oleh sistem enzim mikrosomal untuk mengkatalis terjadinya konjugasi glukuronida, oksidasi, reduksi dan hidrolisis. Jadi dalam metabolisme hepatik itu terjadi dua fase seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada fase 1 dan fase 2. Umumnya pada fase 1 ini perubahan struktur dasar obat menjadi lebih polar. Reaksi yang terjadi umumnya itu adalah oksidasi, lalu ada reduksi dan hidrolisis. Pada fase 2 itu terjadi konjugasi obat dengan asam glukuronat. Umumnya obat-obat ini setelah mengalami fase 1 akan lanjut menjadi mengalami fase 2. Ada beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme hepatik, yaitu ada enzim sitokrom dan non-sitokrom. Enzim sitokrom ini adalah CYP1, 2, 3, P450. Non-sitokromnya itu ada monoesterase dan flavin containing oksigenase. Jadi suatu obat itu dapat dimetabolisme oleh lebih dari satu enzim. Jadi hasil metabolisme hepatik ini, obat ini akan menjadi lebih hidrofilik, dan yang kedua umumnya metabolit obat itu menjadi kurang aktif. Namun ada beberapa obat yang menjadi lebih aktif dari obat dasarnya, seperti diazepam itu menjadi nordiazepam dan oxazepam. Lanjut. Nah, ini contoh obat yang mengalami metabolisme hepatik. Jadi setelah proses absorpsi oleh sel, cincin fenil dari semibiotik mengalami reaksi fungsionalisasi atau fase 1, yaitu oksidasi. Metabolit hidroksil kemudian terkonjugasi dengan penambahan gugus sulfat atau mengalami fase 2 sebelum dikeluarkan oleh transporter dan diekskresikan keluar tubuh. Jadi di dalam hati ini terjadi yang namanya first pass metabolism. Obat yang diabsorpsi pada traktus gastrointestinal memasuki darah vena porta dan melewati hepar sebelum masuk ke sirkulasi sistemik untuk didistribusikan ke reseptor pada jaringan tubuh. Hal ini disebut dengan first pass hepatic effect. Untuk obat-obat yang melalui ekstraksi dan metabolisme hepatik yang luas seperti propanolol dan lidokain, merupakan alasan perbedaan yang besar dalam efek farmakologis antara dosis oral dan intravena. Selanjutnya ada metabolisme ekstrahepatik. Jadi metabolisme ekstrahepatik ini terjadi selain di hati seperti pada ginjal, paru-paru, saluran cerna, otak, dan kulit. Enzim yang terlibat seperti hidrolase epoksida, glutathione S transferase, UDP glukuronietransferase, sulfotransferase, N-acetyl transferase, dan metil transferase. Contoh obat yang mengalami metabolisme ekstrahepatik yaitu propofol. Propofol itu hampir 40% mengalami metabolisme ekstrahepatik.
Halo. Baiklah, selanjutnya itu di sini ada contoh dari metabolisme obat dan metabolitnya. Jadi di sini tuh contohnya ada metabolisme dari paracetamol atau acetaminophen. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat bersama seperti sekarang ini, jadi paracetamol atau acetaminophen ini dia itu mengalami banyak sekali proses metabolisme dengan berbagai reaksi dan juga mengalami fase 1 dan fase 2. Nah, kalau sebagai intermezzo terlebih dahulu, paracetamol atau acetaminophen ini dia itu secara utuh yaitu di metabolisme di hati. Jadi kan tadi ada metabolisme ekstrahepatik ya. Jadi kalau untuk paracetamol atau acetaminophen ini hampir semuanya itu di metabolisme di dalam hati. Nah, selanjutnya untuk paracetamol ini pada fase 1 seperti yang udah kita tahu sebelumnya kan ada proses kalau untuk fase 1 itu ada proses konjugasi dan yang lainnya. Nah, untuk paracetamol sendiri untuk fase 1-nya hanya mengalami proses konjugasi. Nah, yang mana kan di sini banyak. Nah, proses konjugasi pada fase 1 yang dimaksud pada paracetamol ini seperti yang Bapak dan teman-teman bisa lihat di atas itu yang paling atas. Itu mengalami sulfonasi atau sulfotransferase. Itu akan menghasilkan acetaminophen sulfat yang mana acetaminophen sulfat ini adalah salah satu metabolit yang dihasilkan oleh paracetamol yang paling besar. Itu asam acetaminophen sulfatnya yang dihasilkan sekitar 25 sampai 35%. Nah, untuk fase 1 paracetamol lainnya itu Bapak dan teman-teman bisa lihat di nomor 2 paling bawah. Nomor 2 paling bawah itu dia itu akan mengalami yang namanya glukoronidasi. Glukoronidasi yang akan dibantu oleh enzim UDP glukoronil transferase yang akan menghasilkan O-glukoronid atau juga bisa disebut dengan acetaminophen glukoronida. Nah, jadi ini juga salah satu metabolit dari paracetamol yang paling besar gitu jumlahnya. Jadi itu ada sekitar 40 sampai 65%. Jadi, metabolit yang dihasilkan dari fase 1 pada metabolisme acetaminophen atau paracetamol ini, dia itu bisa dibilang dia itu tidak mengalami fase 2 selanjutnya. Tapi kalau fase 1 pada paracetamol, metabolit yang dihasilkan itu akan diekskresikan secara sempurna gitu melalui urin atau empedu, tapi 95% itu dikeluarkan melalui urin. Kalau fase 1-nya dari metabolisme paracetamol. Nah, selanjutnya itu kalau jadi selain si sulfotransferase dan juga glukoronidasi dari paracetamol, reaksi lainnya yang Bapak dan teman-teman bisa lihat di layar ini termasuk ke dalam reaksi fase 2. Yang mana pada reaksi fase 2 ini jadi sebagian acetaminophen yang tadi mengalami yang udah konjugasi, nah sebagian kecilnya lagi itu akan mengalami reaksi oksidasi oleh acetaminophen. Nah, reaksi oksidasi ini oleh beberapa enzim dibantu seperti yang kita bisa lihat di yang di paling tengah itu kan ada tulisan oxidation atasnya. Nah, jadi dia itu dibantu sama enzim sitokrom. Sitokrom di sini yang dipakai adalah sitokrom 450. Namun, dia itu kan sitokrom 450 ini ada beberapa lagi jenis enzimnya. Dia itu terutama yang dipakai adalah enzim CP2E1. Itu terutama. Nah, sebagian kecil lainnya dibantu lagi sama enzim CP2A6. Nah, jadi dari reaksi oksidasi ini, dia itu akan menghasilkan atau membentuk metabolit N-asetil P-benzoquinone imina. Jadi ini bisa disingkat Halo, apa suara terdengar? Halo? Halo. Terdengar, Ca. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Iza. Jadi selanjutnya kan dari fase 2 metabolitnya yang dihasilkan si NAPQI nih. Nah, NAPQI ini dia itu merupakan metabolit yang toksik. Tepatnya itu dia itu hepatotoksik. Jadi kalau NAPQI ini nggak diekskresikan secepatnya, dia akan menjadi toksik di hati dan dapat merusak hati. Nah, jadi NAPQI ini dihasilkan biasanya 5-12%. Tapi NAPQI ini selanjutnya bisa juga direaksikan lebih lanjut melalui konjugasi dengan GSH. Yang GSH di sini ada GSTP1 itu. Nah, GSTP1 itu disebut dengan glutathione. Nah, jadi kalau
glutation ini nanti akan menghasilkan metabolit yang namanya ada 2 sebenarnya. Itu ada APAP glutation, itu juga disebut dengan N-asetil para aminofenol glutation, atau juga bisa disebut sama asam merkapturik. Terus yang kedua itu ada APAP Selanjutnya itu NAPKI ini kalau kita biarkan di mitokondria, Bapak dan teman-teman, dia itu akan mengakibatkan gangguan di mitokondria yang nanti akan menyebabkan nekrosis hati apabila nggak diekspresikan seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi toksisitas acetaminophen ini dia itu menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hati. Nah, selain ada berbagai macam reaksi dari metabolisme acetaminophen ini, ada juga yang sebagian kecil dia itu nggak mengalami yang namanya reaksi metabolisme.